there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. Hai, assalamualaikum semuanya. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu diberi kebahagiaan setiap harinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, nah ini kembali di daily vlog aku teman-teman. Ini kegiatan di pagi hari ya, seperti biasanya. Pagi-pagi tuh udah numprek di dapur. Nah ini aku siapin buat bekalnya Mas Raka ya pagi-pagi. Ini kegiatan pas hari apa ya kemarin aku lupa. Nah ini aku buatin aja nasi goreng, soalnya tuh kalau dibuatin nasi goreng ya teman-teman udah pasti habis gitu, nggak pernah nyisa. Jadi makanya aku tuh kadang sering bikinin nasi goreng, tapi kesempatan aku juga sih, soalnya kalau bekal nasi goreng ini apa namanya, aku tambah-tambahin gitu ya sayur-sayuran. Nah kalau biasanya kan kalau sayuran tok gitu jarang dia makan ya kalau bekalnya. Nah jadi kalau bekal nasi goreng ini aku masukin aja sayur-sayuran sekalian gitu, udah pasti habis juga. Terus kalau jagung ini tuh kayak udah tambahan wajib ya, soalnya dia suka banget kalau udah pakai jagung tuh auto lahap gitu. Ini aku pakai jagung pipil itu loh yang stok frozen teman-teman. Nah itu kan jagungnya manis ya, emang enak banget sih gitu, dan lebih ringkas gitu ya kalau pakai jagung pipil. Terus itu aku tambahkan juga bumbu nasi goreng yang sajiku. Nah itu juga enak sih ya menurut aku, paling cocok deh di lidah kita gitu di antara yang lain. Nah udah gini aja buat bekalnya, simple. Tadi mau aku gorengin nugget, tapi biasanya tuh suka nggak dimakan, soalnya dia nggak suka nugget yang dingin gitu ya, yang udah nggak kriuk gitu, dia nggak suka. Nah oke, ini udah selesai nyiapin bekalnya. Nah ini lanjut ngurusin anaknya dulu berangkat sekolah. Untungnya tadi tuh lumayan ya dibantuin sama ini Oma Raka. Ini masih ada Oma Raka di sini nih, bantuin mandiin sama pakein bajunya tadi. Lumayan lah kan, jadi aku fokus aja buatin bekalnya. Oke, nah ini sekalian juga Pak suami berangkat kerja. Ini lanjut aku nyapu-nyapu dulu sedikit bagian teras. Nah ini tuh yang wajib ya, yang harus sering disapu. Soalnya tuh kalau udah terasnya berpasir, itu pasti deh rumah-rumah bakalan berpasir gitu ya teman-teman. Soalnya kan pada keluar masuknya tuh lewat sini. Ini tuh aku lanjut mau nyapu-nyapu teras, soalnya udah kotor banget. Cuman nanti aja dulu, ini aku mau ke dapur dulu, mau bikinin MPASI-nya Angka ya, soalnya dia udah bangun, udah dimandiin juga. Nah ini aku lanjut bikin MPASI. Banyak yang nanyain ya cara bikin MPASI-nya. Aku tuh dari awal bikin tuh kayak gini aja ya teman-teman. Pokoknya tinggal menu-menunya aja aku rubah gitu, proteinnya aja aku ganti-ganti. Nah kali ini aku pakai udang. Nah itu udangnya tuh aku cincang halus aja, aku cincang-cincang gitu. Terus udah deh tambahkan air. Terus aku pakai tambahan buncis sama labu kuning. Nah pokoknya kayak gini aja, tinggal disesuaikan sama tekstur. Kalau dulu kan awal-awal bubur gitu kan, nah airnya banyak banget ya. Nah kali ini karena Angka juga udah mulai bisa makan nasi ya, udah makan nasi tapi kadang selang-seling juga, kadang dia masih minta bubur gitu. Nah jadi airnya tuh nggak banyak. Ini aku masukin juga nasinya ya teman-teman, soalnya kan nasinya tuh nasi ini ya, di rumah tuh bukan nasi lembek gitu. Jadi ini aku masukin nasinya, terus di masak sampai airnya menyusut aja gitu. Jadi teksturnya juga belum sampai jadi bubur. Nah kayak gini ini udah. Terus tinggal dibagi porsi. Nah ini nanti dimasukin ke kulkas ya, bagian chiller aja. Nah nanti bisa untuk makan siang, sore, nanti tinggal dihangetin gitu teman-teman. Jadi aku masak MPASI itu cukup sekali aja dalam satu hari. Nah oke, ini aku lanjut dulu kasih makan Angka. Nah
alhamdulillah, masya Allah, makannya lahap. Kebetulan Diangka juga suka sih dia kalau udah menu udang ya. Dia tuh yang penting lauknya tuh harus dimasak sampai lembut gitu teman-teman. Jadi kalaupun makan nasi, yang penting lauknya lembut itu dia mau gitu ya. Dan akunya bersyukur sih dari awal MPASI dia tuh belum pernah yang sampai GTM parah gitu. Alhamdulillah dia masih bisa dihandle gitu ya. Yang penting kitanya juga harus punya stok sabar ya kalau udah kasih makan anak. Oke, ini lanjut lagi, aku mau beresin kamar. Ini harus gercep ini soalnya bentar lagi anaknya pasti udah ngantuk mau tidur. Nah jadi harus cepet-cepet diberesin, tapi kadang tuh ya kalau aku mager nggak sempet, itu nanti baru deh habis tidur siang baru sempet aku beresin gitu ya teman-teman. Soalnya kan lomba-lombaan ya, ini tuh pagi-pagi tuh mana ngurusin, ya pokoknya nggak putus-putus lah kalau udah pagi ya. Kalau teman-teman gimana, paling rempong tuh pagi, siang, sore, atau malam sih? Kayaknya kalau aku tuh pagi hari gitu ya, itu rasanya kayak lomba estafet gitu. Kejar-kejaran banget rasanya. Tapi kalau udah selesai semuanya itu masih bisa, ini masih ada jedanya gitu ya buat me time pagi-pagi tuh. Beda kalau udah malam tuh rasanya nggak ada waktu buat me time ya. Terus ini apa namanya tuh Diangka kalau udah aku beresin kasur kayak tahu banget gitu ya. Kalau kasurnya rapi dia pasti langsung naik gitu. Tuh dia udah mager banget, udah ngantuk. Nah ini udah beres, tapi ini beresnya cuma sebentar aja paling, tapi nggak apa-apa, yang penting anaknya tidurnya nyaman gitu ya. Nah ini aku lanjut tidurin, tuh dia nyusu. Nanti pasti tidur sendiri. Nah banyak yang nanyain ya Diangka tuh masih ASI atau enggak. Jadi sekarang Diangka udah nggak ASI lagi, udah full susu formula ya teman-teman. Baru-baru ini sih kemarin kan pas 1 tahun aku mulai tambahkan susu formula ya. Nah itu kayak lega banget, anaknya tuh kayak udah puas banget gitu nyusunya. Karena kan emang ASI aku sih yang udah nggak banyak gitu loh teman-teman, udah seret banget gitu. Soalnya aku udah mungkin udah nggak rutin juga buat pumping gitu-gitu ya, udah nggak rutin juga apa namanya minum ASI booster gitu kan. Aku kan anaknya jarang banget makan ya, mungkin itu sih pengaruhnya gitu. Pokoknya jadi anaknya tuh kurang puas gitu kalau nyusu, apalagi kalau malam ya, malam kan aku ASI. Nah itu kadang tuh nggak puas gitu nyusunya. Nah pas kemarin aku kasih formula, aku kasih tambahan formula tuh kayak puas banget gitu anaknya nyusu ya. Jadi ujung-ujungnya ASI pun aku tambahkan susu formula gitu. Jadi sekarang udah nggak ASI lagi, tapi aku tetap ini ya, apa namanya, maksudnya susu formula tuh hanya sebagai tambahan aja, bukan buat pengganti. Nah jadi biar anak tuh tetap mau makan, itu jangan biasakan nyusu ataupun susu itu sebagai pengganti lapar gitu. Jadi aku tetap biasakan kontrol makannya 3 kali sehari. Nanti kalau udah selesai makan atau nanti deh mau tidur gitu, baru aku kasih tambahan susu formulanya gitu teman-teman. Oke lanjut lagi. Nah tadi aku udah habis nyapu-nyapu ruang tamu. Ini aku mau nyapu teras ya, halaman aku ini kotor banget. Ini tuh temen ini tuh oma sama adik aku tuh lagi ke warung gitu, lagi belanja katanya. Jadi makanya ini aku sempat gitu beres-beres rumah, habis itu baru masak ya teman-teman. Pokoknya selama ada mereka tuh aku jadi masaknya tuh pagi, yang biasanya tuh masaknya malam atau sore gitu kan. Nah sekarang ini aku beresin dulu dapurnya. Ini tuh tadi cuma cucian piring pagi ya, tapi udah numpuk banget kayak gini. Ini aku beresin dulu, habis bikin MPASI segala macemnya juga. Habis itu baru deh lanjut masak-masak. Di rumah tuh masih ada udang, jadi aku bilang nanti mau bikin sambal udang. Jadi ini mereka beli, inilah lauk untuk anak-anak ya, entah beli ikan atau beli sayuran lah buat kuah-kuah gitu. Nah pokoknya ini aku beresin dulu dikit-dikit dapurnya. Diangkat tadi udah tidur ya. Itu ya banyak juga yang nanyain Diangka gimana caranya bisa tidur sendiri kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman yang ngikutin aku lama ya, kalau mungkin teman-teman apa namanya lihat video-video lama aku, nah itu emang aku udah biasakan gitu dari bayinya banget gitu ya. Jadi pokoknya anak-anak aku tuh nggak aku biasakan tidur sambil nyusu gitu loh teman-teman. Jadi kadang kan yang bikin susah tidur sendiri itu kan maunya harus sambil nyusu gitu kan. Nah itu aku nggak biasakan. Jadi apa namanya
kalaupun ngantuk itu ya susuin dulu kan, nanti kalau udah kenyang tuh aku lepas. Nah itu kan belum tidur ya, pokoknya itu aku biasakan untuk tidur sendiri ya, nangis-nangis kecil gitu ya. Pokoknya awal-awal tuh pasti ada dramanya gitu, tapi nanti ujung-ujungnya jadi terbiasa. Oke teman-teman, nah ini mereka udah pulang. Jadi tadi mereka beli ikan nih, sayurannya mau aku tumis. Ini favoritnya anak-anak banget, pokoknya anak-anak aku, anak adik aku, karena Oma Raka juga dulu tuh sering banget masak ini kan, jadi sampai nurun deh ke kita, ke anak-anak itu doyan banget sayur bening kecambah campur tahu kayak gitu tuh, segar banget ya. Terus ini lanjut aku mau nyambal udang, masih ada stok sambal aku. Ini apa namanya, aku masak ini aja dua, nanti adik aku aja yang nerusin. Mereka tuh masih mau masak sayur pare gitu. Kebetulan kalau mereka masak sayur pare tuh ya nggak diapa-apain gitu loh, nggak diremes garam, nggak direbus, jadi langsung aja gitu dimasak. Nah itu aku nggak bisa sih, karena itu udah over banget pahitnya menurut aku ya. Jadi mereka aja yang masak, terus nanti tinggal goreng ikan juga buat anak-anak. Oke deh, ini udah selesai, tapi mereka lanjut sih masak ya. Aku masak ini aja tadi, terus lanjut lagi. Ini aku beresin dapurnya. Pokoknya udah selesai nih masak-masak, ini aku baru beresin dapurnya ya. Habis itu mau aku pel juga. Teman-teman gimana nih, udah pada beraktivitas apa belum? Ayo semangat-semangat gitu. Katanya suka nontonin video aku biar semangat juga gitu ya, buat beres-beres, buat ngurusin anak-anak gitu. Nah itu aku seneng banget sih setiap baca komenan teman-teman kayak begitu ya, karena berasa kayak berfaedah aja gitu video yang aku share gitu, bukan hanya sekedar videoin gitu aktivitas rumah tangga. Jadi seneng banget bisa nularin semangat juga ke teman-teman semua. Nah teman-teman, aku mau buka Q&A gitu di kolom komentar. Yuk apa namanya, kasih masukan atau kritik atau pertanyaan-pertanyaan untuk aku bahas nanti di video selanjutnya. Insya Allah nanti video cleaning motivation gitu. Nah biar aku nggak boring gitu dan nggak bingung mau voice over apa, jadi nanti kita bisa bahas pertanyaan dari teman-teman gitu. Oke teman-teman, ini videonya sampai sini aja dulu. Semoga bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga ya follow Instagram aku dan TikTok aku. Jadi sekarang aku ada mainan baru, bikin video di TikTok juga, di Instagram juga ya. Pokoknya buat inilah tambah-tambahan gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye.